Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya untuk menyempatkan untuk kita berbincang-bincang nanti seputar tentang beberapa mungkin di lembaga ini ada beberapa kasus yang mungkin butuh penanganan. Dan selama ini bagaimana Bapak untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus tersebut merupakan rujukan moral? Ya, banyak sekali, Mas. Jadi setiap lembaga tentunya memiliki masalah yang unik dan beragam. Namun khusus di SDN Wangun 2 ini ada beberapa yang saya temukan. Namun yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut. Kita selaku kepala sekolah biasanya sudah merencanakan program tertentu. Suatu misal kita melaksanakan program tentang ekstrakurikuler. Contoh saja adalah ekstrakurikuler Tanfit yang ada di sini. Ya, kemudian kita sudah merencanakan, sudah menganggarkan semuanya, namun ternyata di dalam perjalanan masih ada kendala. Kendalanya ya kita lihat, kita evaluasi apa permasalahan, kita identifikasi. Tentunya banyak hal yang terkait tentang program tersebut. Namun kita tetap mencari solusi. Ya, kita temukan masalah-masalah yang ada, misalkan efektivitas anak-anak yang tidak selalu mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin diharapkan minimal ada 50% anak yang harus ikut, namun ternyata hanya 25% anak yang ikut. Ini juga kendala sehingga tidak terlaksana secara efektif. Dari kasus tersebut Pak, untuk mengambil keputusan dari kejadian tersebut, yang dimana kasus tersebut tentu ada dua kepentingan yang sama-sama itu mempunyai nilai kebajikan. Nah, dalam memutuskan atau menjalankan keputusan tersebut ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan nanti? Terima kasih. Untuk mengambil keputusan tentunya kita harus, yang pertama kita evaluasi secara umum, kemudian secara teknis kita evaluasi juga program pelaksanaan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian kita adakan musyawarah dengan Dewan Guru. Setelah kita adakan musyawarah dengan guru, tentu kita ada masukan atau usul yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tentunya, khususnya terkait dengan gurunya yang melatih tadi, kendala apa yang dialami. Setelah menemukan beberapa kendala atau temuan, tentunya kita akan mengambil solusi atau jalan keluar untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Adakah langkah-langkah khusus atau prosedur khusus yang mungkin bisa diterapkan untuk dalam kasus tersebut? Ya, kita ambil saja langkah-langkahnya, yaitu tadi mengadakan rapat bersama dengan Dewan Guru. Kita juga akan melibatkan komite sekolah yang perlu kita mintai pendapatnya. Kemudian kita akan memanggil juga tenaga ekstrakurikuler tersebut, permasalahan apa yang dihadapi, itu kita ajak musyawarah. Kemudian langkah berikutnya tentu kita harus menyusun kegiatan yang baru, progres yang baru, apa yang akan bisa meningkatkan program tersebut. Tentunya kita dengan hal-hal yang evaluasi tadi merupakan barometer untuk solusi kelanjutannya lebih baik. Dalam menghadapi beberapa kasus, tidak hanya kasus tentang ekstrakurikuler tadi itu, selama ini yang mungkin Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan terkait dengan beberapa kasus tersebut itu adalah langkah-langkahnya seperti apa yang menurut Bapak ini paling efektif untuk menyelesaikan masalah? Tentu setiap masalah itu tergantung masalah yang dihadapi. Ya. Jadi yang paling efektif adalah kita harus evaluasi program tersebut apakah berdampak atau tidak terhadap siswa, terutama adalah tentang Tanfit tadi. Kalau Tanfit memang ada banyak anak yang minat, berarti Tanfit itu bisa dilanjutkan. Tetapi kalau latar belakangnya anak-anak juga tidak diminati, kemungkinan bisa dialihkan dengan kegiatan keagamaan yang lain yang tentunya akan mendukung peningkatan religi atau peningkatan kualitas dari keagamaan di SDN Wangun 2 ini. Berarti memperhatikan fakta yang ada di lapangan dengan kebutuhan murid-murid itu yang mungkin menjadi dasar pengambilan keputusan tentang masalah tadi, Pak ya. Jadi intinya kalau kita amati tentu
ada masalah. Setelah ada masalah kita evaluasi dalam forum pertemuan antara tenaga pengajarnya dengan dewan-dewan guru, ternyata kemungkinan adalah minat siswa. Jadi minat siswa itu juga sangat mendukung, atau minat orang tua. Adakah orang tua atau anaknya itu menginginkan belajar tentang tanfid? Sedangkan anak-anak itu saya lihat jika hanya datang sedikit berarti kan ada kemungkinan di faktor minatnya kurang. Nah, mungkin anak-anak ini memiliki minat di bidang yang lain kemungkinan. Saya kira itu. Dalam hal untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, adakah ini Bapak ini yang adakah tantangan yang merupakan menjadi tantangan ketika mau mengambil sebuah keputusan? Saya rasa tantangan itu pasti ada. Ya. Kita ambil contoh yang lain, tidak kasus masalah ekstrakurikuler, tentang kedisiplinan guru saja, atau etika guru terhadap kepala sekolah atau terhadap guru yang lain. Ini banyak hal yang perlu kita hadapi, maksudnya tantangan yang harus kita hadapi. Suatu misal dalam forum rapat sudah kita tentukan dengan musyawarah bersama, ternyata Bapak Ibu guru masih ada juga yang tidak melaksanakan apa yang hasil keputusan tersebut. Misalkan piket pagi itu saja. Piket pagi ketika anak-anak akan berangkat itu kan sudah ada jadwal yang sudah kita tentukan. Namun kenyataannya namanya manusiawi, kadang-kadang ada beberapa guru yang tidak melaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini kan tantangan. Nah, tantangan ini tentu kita hadapi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu kita harus mengevaluasi, mengadakan konsultasi dengan Bapak Ibu guru tersebut sehingga nanti bisa terlaksana lebih baik lagi. Kemudian Pak, selanjutnya di setiap kasus itu kan butuh untuk segera ditangani. Apakah Bapak mempunyai tata kelola yang secara struktur terjadwal, ataukah Bapak secara responsif langsung menyelesaikan masalah seketika itu juga? Begini Mas, setiap masalah kita kumpulkan, memang kita apresiasi dalam hal yang perlu kita bahas dalam forum rapat. Jadi kita punya agenda bulanan, yaitu rapat Dewan Guru. Nah, dalam rapat itu tentu kita akan membahas beberapa masalah yang kita temukan selama perjalanan atau dinas di UPT Wangun 2 ini berjalan. Suatu misal dengan kasus tadi sudah diberikan jadwal tentang piket, namun ada beberapa guru yang tidak melaksanakan secara efektif. Nah, ini pun tidak kami tegur secara langsung karena kita punya etika. Ketika kita menegur itu, apalagi kita semuanya sadar bahwa kita sudah mengetahui aturan dan tata cara, yaitu tentunya kita laksanakan di dalam forum rapat. Di dalam forum rapat itu kita akan mintai keterangan atau kita mencari solusi bagaimana baiknya. Saya rasa itu, Mas. Dari pengambilan keputusan dari kasus-kasus tersebut, apakah ada seseorang atau faktor lain yang mungkin orang tersebut atau faktor tersebut itu bisa mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Tentunya dalam menghadapi masalah, dalam forum misalkan bulanan, yaitu mengadakan rapat dinas, tentu ada beberapa Bapak Ibu guru yang memiliki kemampuan untuk mencari jalan keluar atau solusi. Itu biasanya saya tawarkan permasalahan apa yang dihadapi. Suatu misal tadi, keefektifan guru dalam melaksanakan tugas piketnya, itu kemungkinan ada guru yang tidak bisa melaksanakan karena harinya tidak pas. Nah, tentunya saya tanya dengan Bapak Ibu guru yang lain, apakah Bapak Ibu guru yang lain punya solusi. Ternyata biasanya dalam forum itu ada beberapa guru yang bisa memberikan masukan. Jadi tidak mayoritas berasal dari ide saya atau keinginan saya, namun kita gali dari beberapa Bapak Ibu guru yang lain, sehingga kita akan mencari solusi secara bersama-sama. Terakhir Bapak, ini pertanyaan terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan, adakah pembelajaran atau hikmah yang bisa diambil dalam menentukan sebuah keputusan ketika ada masalah kasus alam misalnya, terus kemudian Bapak sudah menentukan keputusan. Nah, setelah menentukan keputusan itu, apakah ada hikmah atau pelajaran yang mungkin bisa diambil? Terima kasih. Saya rasa setiap masalah ada jalan keluarnya.
Nah, jalan keluar itu tidak harus berasal dari saya. Hikmahnya sangat berharga adalah ternyata masalah itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, secara mufakat dan kesepakatan bersama. Dan insya Allah yang permasalahan tidak efektifnya jadwal piket itu yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru itu nanti akan menjadi hikmah bagi Bapak Ibu Guru yang mendapatkan tugas. Karena apa? Karena setelah kita bahas secara bersama-sama, insya Allah akan menyadari apa yang harus dilakukan menjadi tupoksi guru tersebut. Saya kira itu, Mas. Ya, mungkin cukup Pak, itu saja. Terima kasih. Ini sangat mencerahkan juga, menambah wawasan bagi saya juga tentang cara menangani beberapa kasus yang dihadapi di suatu lembaga. Terima kasih, semoga sukses selalu. Mohon maaf bila tadi ada beberapa kesalahan atau kata-kata yang agak menyinggung atau kurang berkenan di dalam hati. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, terima kasih. Perkenalkan, saya Ahmad Afandi. Saya CGP dari Angkatan 11 dari UPTSDN Wangun 2. Mohon izinnya untuk beberapa menit ke depan, kira-kira 5 atau 10 menit ke depan kita berbicara. Ini waktunya Pak ya? Ya. Oke, nanti yang kita bicarakan tentunya dalam Bapak memimpin di lembaga ini di UPTSDN Nimbang ini ada beberapa kasus yang dialami. Nanti kita akan berbicara tentang kasus tersebut, bagaimana jenengan Bapak mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian cara penyelesaiannya itu bagaimana. Yang pertama, selama ini kasus yang terbaru yang dialami, cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus tersebut itu adalah kasus dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasinya? Untuk masalah dalam mengidentifikasi, intinya kan kita observasi atau pemetaan. Tentunya sebelum saya datang ke lembaga ini atau ditugaskan untuk menjadi KS di Nimbang, tentu kita akan mencari tahu tentang banyak bagaimana keadaan sekolah ini, meliputi lingkungan ataupun keadaan secara moral tiap individu guru-guru yang ada di lembaga ini. Setelah kita tahu segala permasalahan atau tentang etika atau moral orang-orang atau guru-guru yang ada di lembaga Nimbang ini, tentunya kita akan menyiapkan beberapa strategi yang untuk kita siapkan untuk teman-teman atau untuk guru-guru yang ada di Nimbang untuk menyadarkannya. Dan itu yang menurut saya, karena dalam identifikasi tentunya kita juga tidak dari satu pintu, jadi banyak sekali, dari teman, dari pengawas, atau bahkan dari berita masyarakat atau teman-teman kita yang kebetulan ada di Nimbang, kita mintai konfirmasi. Bahkan mungkin melalui kebetulan muridnya ibu saya juga atau istri saya itu banyak yang di sini, kita juga mintai konfirmasinya, sehingga ini akan memberikan informasi yang penuh sekali atau sumber yang banyak. Ini yang cara kita untuk sementara. Jadi identifikasi tentang sosial budaya lokal dan kearifan lokal itu sangat penting ya. Jadi selama ini ketika Bapak dihadapkan dengan masalah, dua kepentingan masalah, yang masalah tersebut itu benar dan benar. Jadi ada dua masalah, yang dua masalah tersebut itu saling berlawanan, tapi berlawanannya itu benar dan benar. Semisal ada si A berkepentingan ini, si B berkepentingan ini, tapi kepentingan tersebut itu benar dan benar. Ini bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan? Bagi saya adalah sesuatu itu mesti ada yang paling benar. Iya. Di antara kan tadi pertanyaannya kan benar dan benar. Benar dan benar. Insya Allah mesti ada yang paling benar, artinya yang paling urgent, yang paling penting, itu insya Allah mesti ada. Artinya terkadang memang urgent itu adalah dari segi kita yang menilai, sudut pandang kita.
dari kepentingannya, kebermanfaatannya, inilah yang akan menjadi pertimbangan saya untuk mana yang kita dahulukan atau yang akan kita tangani. Berarti Bapak ini berprinsip hasil akhir ya Pak? Ya. Terus kemudian langkah-langkah prosedur seperti apa Pak ya bisa Bapak lakukan dalam menghadapi masalah semacam itu? Ya jelas, setelah saya mengetahui dari sumber, tentunya kita akan cross check lapangan. Artinya betulkah apa yang kita dapatkan tadi, informasi semuanya itu di lapangan atau kita praktekkan langsung atau kita rasakan langsung. Nah, setelah kita tahu, tentunya kita akan mengumpulkan. Yang pertama, kita dinas di sini tentunya kita akan ada yang namanya pertemuan, kita rapatkan, kita konfirmasi, kita motivasi teman-teman kita atau dari teman-teman guru ini untuk paling tidak apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, tapi tetaplah yang lebih baik. Intinya melalui pendekatan yang lebih baik, jadi tidak ada hal-hal yang akan kita lakukan yang nantinya, karena saya tahu dari informasi beberapa itu kan kita simpulkan bagaimana tabiat masing-masing personil atau dari masing-masing guru ini setelah ada, misalkan kalau diberikan solusi seperti ini oleh KS yang dulu, ternyata mereka seperti ini, sehingga kita akan memberikan solusinya tidak akan seperti yang diberikan KS yang dulu. Makanya saya memilih untuk melalui pendekatan, karena intinya saya selalu berpijak kepada suatu kebijakan-kebijakan yang artinya segala sesuatu itu kadang besi itu tidak bisa kita tekuk atau yang patah langsung kita tekuk itu langsung patah. Jadi kita harus dikung dhisik. Nah, ibarat juga sama. Saat saya harus melawan arus yang begitu deras untuk menyeberangi sungai, saya tidak mungkin akan saya seberangi karena akan saya tenggelam. Artinya apa? Kalau saya keras, orangnya keras, akhirnya kan tidak akan menuai suatu permasalahan ini, tidak akan bisa teratasi atau tidak menjadi suatu kebaikan untuk kebersamaan kita nantinya dalam pengelolaan lembaga ini. Ya, tentunya sehingga kita melalui, kalau di keilmuan bahasa kita di kepala sekolah yang pernah kita terima, kita melalui pendekatan well-being. Jadi studi well-being ini kita melalui pendekatan, kita coba sentuh hati mereka, kita motivasi untuk paling tidak memberikan pengertian. Nah, ini yang sering kita lakukan. Nah, di cross check latar belakang masalah dan lain-lain, dan pendekatan yang humanis itu sangat penting. Dari hal-hal yang Bapak sampaikan tadi itu, yang paling efektif menurut Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus dilema etika itu cara yang seperti apa? Dari yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak anggap yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Kalau saya biasanya yang paling efektif setelah kita melalui rapat, itu kan kadang rapatnya saya memang tidak suka di meja kadang. Karena kalau rapat melalui di meja, itu mesti ada teman-teman guru itu melakukan hal-hal yang lain sehingga tidak terfokus ke kita. Sehingga saya sering kadang rapatnya itu lesehan di musola. Itu untuk mendekatkan mereka, langsung kita ingatkan. Jadi kan untuk agar mereka itu bisa hadir penuh. Iya, di situ. Akhirnya kan apa ya? Tempat itu kan berharap kita itu memberikan suatu kenyamanan, terus secara psikologis mereka juga dapat, saya ini di musola, apa yang ini nanti memperhatikan, terus kita punya tanggung jawab terhadap agama untuk pekerjaan ini, kita untuk ada ibadah untuk bekerja ini, bukan karena apa-apa. Kalau memang itu kita khilaf atau kita salah, itu bagian dari yang untuk kita perbaiki. Sepakat Pak, jadi pendekatan humanis ini memang sangat efektif ya untuk agar mereka juga timbul motivasi dalam diri. Itu yang sering saya lakukan. Dari yang Bapak lakukan selama ini, ada agak tantangan ketika mengambil keputusan. Jadi tantangan itu kan mesti selalu ada. Jadi kira-kira dalam menghadapi
dalam mengambil keputusan tersebut itu ada gak tantangan-tantangannya? Tantangannya ya banyak sekali. Karena kita kembali kepada etika. Suatu watak itu kan tidak bisa dirubah langsung seketika. Nah itu tantangannya. Kita harus bersabar. Ya banyak kita juga doakan. Jadi selain nanti tantangan itu berusaha kita hadapi dengan sabar, karena memang ya tadi saya jelaskan, teman-teman punya karakter yang artinya tidak bisa kita rubah langsung seketika. Dan karakter itu berbeda-beda. Ya, jadi yang saya tentangkan itu akhirnya saya coba tadi lewat kita berdoa. Kalau humanis tadi sudah bisa dan belum bisa, kita kepada tahapan untuk pembinaan. Ya. Nah, dari pengambilan keputusan tersebut, ini Bapak mempunyai jadwal terstruktur atau ketika terjadi masalah seketika itu Bapak untuk langsung menyelesaikan? kebiasaan saya setiap ada masalah, saya tidak menunggu waktu lama untuk menyelesaikan. Saya akan segera langsung panggil teman-teman. Jadi biasanya melalui pembinaan khusus. Jadi kita sharing aja, istilahnya ya ngomong nyantai. Kita coba pendekatan tadi, apa yang terjadi, sehingga saya tidak mau salah paham atau saya salah dalam mengasumsikan orang. Iya. Nah ini yang saya tidak mau. Sehingga lembaga ini juga sangat terpengaruh oleh suatu tadi etika, karena etika itu kalau dibiarkan terlalu lama mereka akan bertambah lagi. Iya, Dan ini berlarut-larut, akhirnya malah jadi selain saya langsungkan, itu akan kita tandasi atau kita evaluasi di tiap rapat. Biasanya kalau saya rapat memang kita jadwalkan 1 minggu sekali, atau sering minimal lah, kita itu minimal 1 bulan itu 2 kali. 2 kali itu pun saya sering melakukannya setelah jam mengajar, jadi di atas jam 12. Pembinaan, dari tadi Bapak pernah nggak memilah-milah kasus yang kasus ini itu butuh penjadwalan untuk diselesaikan, yang ini langsung diselesaikan secara responsif, ini harus langsung diselesaikan? Iya, kalau penjadwalan secara tertulis ya kita seringkali tidak ada, tapi penjadwalan secara artinya oh ini nanti ini saya selesaikan dulu, terus yang ini nanti saya selesaikan di saat rapat. Artinya hal yang sifatnya pribadi dan butuh cepat saya langsung, tapi yang nanti ini butuh kita untuk umum, nah, kasusnya untuk umum ya kita kasihkan di saat jadwal rapat di 1 bulan yang kita jadwalkan 2 itu. Nah, atau kita kan seringnya juga mengingat pokoknya ada event apa tuh yang membutuhkan segera dievaluasi. Iya. Dari beberapa hal tadi, kira-kira ada seseorang nggak atau orang lain atau beberapa faktor yang selama ini bisa mempermudah Bapak untuk menyelesaikan masalah? Sebetulnya untuk faktor yang paling bisa mempermudah itu mestinya memang pengawas ya. Tapi kalau pengawas itu kan dalam tanda kutip satu mungkin jadwal dan ininya penuh di lembaga yang lain dan mungkin dengan tugas-tugas yang lain. Kita biasanya untuk orang-orang yang lain ini bisa kita temukan itu sebetulnya adalah ya tadi unsur-unsur di atas kita, yang notabene kebetulan hari ini kita sering kasus ini kembali lagi, nggak akan bisa kalau kita sampai ke yang jembatan di atas. Saya yakin yang bisa jembatani saya enggak. Jadi saya sampai saat ini Allah. Karena kalau pengawas ibaratnya nanti kalau ini nanti salah paham lagi. Tapi paling tidak itu sebetulnya ada. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari semua pengalaman Bapak ini, pembelajaran apa yang bisa petik apa teman-teman?
pengambilan keputusan itu tentunya akan satu hal, kita juga harus ada dalam keputusan itu, istilahnya kalau kita berjualan kita mesti untung dan kita juga harus siap. Artinya keputusan yang saya ambil, kalau itu berhasil saya senang, dan saya pun akan, kalau tidak berhasil saya siap untuk kekecewaan. Tapi kecewaan itu tidak berlebihan, artinya karena kita ingat semua ini hanya kita punya amanah untuk melakukan. Hasil dan sebagainya itu adalah memang sudah keputusannya Allah. Biasanya begitu. Jadi misalkan kok sampai etikanya belum pulih-pulih ya enggak, dan apapun hasilnya saya, karena ya saya kembalikan lagi ke Allah tadi, apapun yang saya usahakan melalui pengawas dan sebagainya, pembinaan rutin atau kita pembinaan khusus, itu tentunya ada berdampaknya, kan ada keputusan sudah diberikan, nggak bisa diberikan, nggak bisa, nah, kita harus siap. Adalah ibaratnya kalau saya ngajar, kita sudah pakai metode apapun, tapi ternyata anak ini masih belum bisa. Orang itu kan belum menciptakan dia, yang kita akan pandainya atau yang kita akan baik dan sebagainya kan. Tapi kita sudah berusaha, hasilnya kita makanya untuk masalah keputusan apapun saya selalu siap dengan hasilnya. Karena setiap keputusan itu bisa berhasil ya, belum tentu. Jadi kita harus siap dengan segala resikonya. Dan terima kasih waktunya, pembicaraan menarik sekali, dan ini akan menjadi terima kasih waktunya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Lis. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia saya wawancara. Perkenalkan, saya Ahmad Afandi, saya CGP Angkatan 11 dari UPT SD Negeri Wangun 2. Ini wawancara ini mencoba untuk menggali beberapa kasus yang nanti bagaimana cara Ibu untuk membuat keputusan tersebut. Ini merupakan tugas saya di CGP. Mohon bantuannya ke depan, nanti ngobrol santai saja, nggak usah tegang. Yang pertama Bu, jadi selama ini di lembaga Ibu ini pernah nggak mengalami kasus yang kasus itu antara dilema etika atau kasus itu bujukan moral, dan bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus tersebut? Terima kasih Pak ya untuk pertanyaannya Ya. di wawancara ini, Ya. yaitu terutama kita harus menggali tentang kasus yang ada selama ini secara fakta di lapangan. Itu kebetulan sendiri yang ada di lembaga kami Pak ya. Itu ada, yaitu saya harus memutuskan dengan dilema etika. Yaitu saya harus melangkah seperti itu dengan kasus yaitu tentang tenaga didik yang ada. Tenaga didik, bisa diceritakan Bu kasusnya secara detail itu seperti apa? Iya, begini. Untuk di SD saya sendiri kan kekurangan tenaga didik. Ya. Otomatis saya harus berbuat untuk mengisi kekurangan tadi. Ya. Di lain tempat, maksudnya untuk di luar itu ada intinya dari guru luar Pak ya, guru luar itu membutuhkan, intinya untuk menempatkan di dalam posisi kekurangan tadi. Iya. Otomatis saya sebagai sebagai yang membutuhkan itu ada dua, maksudnya ada harus memutuskan, saya harus menerima enggak seperti itu Pak, seperti itu. Di satu sisi saya harus melihat dulu yaitu kondisi di lapangannya. Kondisi di lapangan otomatis saya sangat butuh sekali. Iya, betul. Saya butuh, sedangkan yang guru tadi juga benar-benar membutuhkan. Guru tadi itu di lembaga asalnya itu apa punya masalah sehingga diperbantukan mau ditempatkan di sini, atau emang guru tersebut itu guru-guru biasa saja yang mutasinya ke sini itu dengan alasan yang lain?
Ini kalau saya harus mengorek info Pak ya, Ya, mengorek info itu heeh. dari siapapun Pak Ya. ya, seperti itu karena nanti kan tujuannya harus ke lembaga kami. Jadi info pertama memang saya harus ke beliaunya sendiri langsung, sendiri saya tanya langsung seperti itu Pak. Jadi saya nggak mengorek dari luar dulu, tetapi yang beliaunya kan inginnya mau menuju ke yang sekolah yang butuh, Ya. itu otomatis saya harus menanyai dulu kasusnya apa seperti itu. Ternyata ada kasus mungkin dari sana itu kekurangan jam, maksudnya jamnya itu kelebihan sehingga kegeser di lembaga lain seperti itu. Bisa harus mempelajari, tetapi itu tidak harus hanya satu dari beliaunya saja Pak. Saya harus dari info dari yang lain. Dari yang lain ada nggak Ibu info terkait guru tersebut? Selain dari info dari yang bersangkutan, ada nggak info yang lain dari sumber-sumber yang lain? Itu mengajar di luar, maksudnya menggunakan jam mengajar di luar pembelajaran itu di sekolah lain gitu Pak. Oh iya. Berarti intinya gini, guru tersebut itu agak Ibu untuk menerima di sini itu khawatir nanti apa yang dilakukan di sekolah lamanya itu dilakukan terulang di sini dan itu menjadi dilema bagi Ibu untuk menentukan keputusan apakah ini saya terima apa tidak. Nah, dari kasus yang Ibu alami ini terutama untuk kasus tadi ada dua kepentingan yang kepentingan tersebut itu sama-sama benar. Jadi mempunyai nilai kebajikan yang sama, Ibu, karena di sini lembaganya butuh, sedangkan di sana guru yang bersangkutan itu juga tidak punya kelas. Ini bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan? Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Ibu. Iya. Pertama saya mempertimbangkan kebutuhan dulu Pak ya. Kebutuhan sekolah saya butuh. Melihat yang kedua saya melihat personilnya. Personil ternyata di satu kekurangan. Beliaunya kan punya kelebihan seperti itu, punya kelebihan yang notabene-nya yang tercatatnya itu sekolah saya benar-benar membutuhkan, sehingga saya benar-benar akhirnya mengambil keputusan bersama dengan rekan-rekan guru yang lain, dengan kita bicarakan bersama-sama bagaimana dengan langkah seperti ini, seperti itu Pak, sehingga tidak menimbulkan intinya keraguan di antara kami, baik itu yang nantinya ditempati beliau ataupun beliau sendiri mungkin dengan nyaman bisa menciptakan suasana baru itu yang muncul yang baik Pak, gitu. Yang tadi tidak terulang kembali seperti itu. Jadi harapannya di tempat baru maka akan ada suasana yang baru lagi. Nah, dari pengambilan keputusan tersebut ini prosedur atau langkah-langkah yang Ibu lakukan ini seperti apa sebelum mengambil keputusan tersebut? Pertama saya memanggil beliaunya. Langsung mengambil beliaunya. Karena secara langsung memanggil seperti itu, terus kita ngomong-ngomong seperti itu, kita ambil intinya poin-poinnya saja Pak, ya maksudnya poinnya saja, tujuannya seperti apa seperti itu. Habis itu saya harus mengutamakan keterbukaan dalam mengambil keputusan tadi bersama rekan-rekan guru semua. Oke Bu, lanjut. Jadi kasus-kasus tersebut itu dan Ibu sudah mengambil keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Ibu itu efektif untuk menentukan sebuah keputusan? Oke, baik Pak ya. Untuk mengambil keputusan, pertama saya harus kebersamaan tentunya dengan rekan-rekan sini dan juga ada hubungannya dengan komite juga Pak. Gitu. Komite itu kan intinya perlu tahu karena kenapa komite sendiri itu kan ada hubungannya dengan anak didik sendiri seperti itu. Terus keterbukaan, terus keputusan itu harus intinya harus betul-betul membawa kebaikan, jangan sampai kita memutuskan nanti ada yang muncul yang justru menambah kekacauan seperti itu Pak. Ya, jadi banyak pertimbangan lah untuk dari segi keputusan tadi. Jadi jangan sampai nanti setelah keputusan itu diambil akan memunculkan masalah lagi. Dari yang Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan, adakah hal-hal yang menjadi tantangan bagi Ibu? Tantangannya mungkin dari personil, ketidaksukaan dari personil seperti itu, secara pribadi lah seperti itu, ketidaksukaan pribadi. Namun
ada dalam ketidaksukaan tadi kan pengaruh juga. Ya. Pengaruh juga dalam satu lembaga kita seperti Ya. itu. Tapi di satu sisi lagi ada dukungan yang lebih berarti lagi untuk menuju ke lembaga kami seperti itu, Pak. Seperti itu. Dari beberapa kasus dilema etika untuk menyelesaikannya tersebut itu ada nggak tata kelola atau jadwal tertentu atau Ibu memilah-milah antara kasus ini yang perlu segera untuk ditindaklanjuti yaitu kasus yang responsif atau Ibu menunggu momen yang tepat untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan tersebut? Ya tentunya dalam mengambil keputusan itu seperti yang panjenengan katakan tadi, mengambil momen yang tepat, gitu Pak ya. Momen yang tepat. Momen yang tepat itu bagaimana? Dalam semua pihak yang terlibat, intinya harus betul-betul nanti pada saat terbuka enak seperti itu. Itu momen ya Pak ya, momen tepat seperti itu. Jangan sampai dalam waktu kita mengambil keputusan tergesa-gesa, ya ta? Jadi nanti mengambil keputusannya itu harus terprosedur seperti itu. Mungkin ada ya tadi seperti dengan sampaikan tadi kita harus ada langkah-langkah yang lebih pas gitu loh Pak. Ya. Itu. Selain tadi mengambil momen kemudian mempunyai tata kelola, apakah juga Ibu pernah mempertimbangkan kasus itu responsif atau kasus itu harus segera diselesaikan? Apa itu pernah menjadi pertimbangan bagi Ibu? Ada juga Pak, maksud seperti ini. Di satu sisi kasus itu harus benar-benar kita selesaikan, ya kan? Walaupun itu kasusnya kan yang lebih utama itu mestinya kasus si guru tadi Pak, seperti itu. Tapi itu juga harus butuh penyelesaian. Jangan sampai di satu sisi guru tadi semakin tidak mendapatkan kepastian. Kalau memang toh ada lembaga yang ada kepastian, alangkah yang lebih cepat kita selesaikan dulu. Iya, betul. Jadi karena kan juga terkait dengan nasib yang bersangkutan, jadi tidak terlalu terkatung-katung, sehingga itu kan nanti juga psikologisnya juga terganggu. Sedangkan di lembaga di sini juga membutuhkan. Selain hal-hal tadi, ada prosedur kemudian mengajak pihak-pihak terkait tadi, adakah faktor lain atau seseorang yang mungkin selama ini Ibu anggap itu memudahkan Ibu untuk mengambil keputusan? Tentunya faktor dari suatu kelebihan, faktor dari kelebihan dari si guru tadi, itu yang memudahkan saya. Jadi untuk menyampaikan ke rekan yang lain, intinya saya mengedepankan kelebihan seorang tadi, si guru tadi. Berarti guru yang bersangkutan itu menurut Ibu punya kelebihan, dan kelebihan itu mungkin bisa menutup, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lembaga itu. Selain dari faktor yang bersangkutan, faktor lain mungkin di luar yang bersangkutan atau di luar dari lembaga di sini yang mungkin akan memudahkan Ibu untuk mengambil keputusan. Itu ya faktor pengaruh dari dinas mungkin ada. Dari dinas mendukung sendiri, Kenapa? Karena tidak mungkin seorang guru dibiarkan justru tidak mendapatkan tempat. Terakhir Ibu, dari pembicaraan kita tadi yang panjang lebar sampai kemana-mana tadi, dari yang Ibu sampaikan ini ada nggak pembelajaran yang mungkin bisa diambil dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika? Baik Pak ya, untuk setelah saya mengambil keputusan selama ini, itu disimpulkan bahwa suatu keputusan itu harus dengan benar-benar melihat sikon, terus mengakomodir semua kepentingan. Jadi semua kepentingan itu harus benar-benar intinya gimana ya, tersentuh lah, mengenal semuanya. Kepentingan bersama, sehingga bisa diterima semua pihak. Itu yang terpenting. Terima kasih di wawancara hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya mohon maaf. Semoga lembaga di sini dengan kehadiran guru tersebut bisa membawa nuansa baru. Amin. Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.